Kementerian Perhubungan memprediksi masyarakat yang melakukan mudik Lebaran 2024 secara nasional mencapai 193,6 juta. Angka ini berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan dan Kemenkominfo hingga akademisi di bidang transportasi. Lalu bagaimana persiapan Kemenhub mengantisipasi arus mudik Lebaran 2024? Kami langsung terhubung dengan staf khusus Menteri Perhubungan bidang SDM dan Komunikasi, Adhita Irawati. Selamat sore Mbak Adhita. Selamat sore, Mbak Rifana. Mbak Adhita, ini ternyata ada penambahan signifikan ya, sampai mencapai 45% jumlah pemudik tahun ini dibanding tahun lalu. Analisa ataupun hasil penyelidikan, hasil kolaborasi Kemenhub dengan Kemenkominfo dan analis begitu. Kenapa ini bisa terjadi lonjakan yang cukup signifikan sampai 45%, Mbak Adhita? Ya, ini ada beberapa faktor yang kami dapatkan juga dari hasil survei ya. Jadi ketika kita bersama responden, kita juga tanyakan mengapa alasan mereka melakukan perjalanan. Jadi yang pertama, ini memang situasi dari masih tetap terkait COVID ya. Di mana tahun ini pemerintah sudah menegaskan tahun lalu ya, sejak tahun lalu sudah pandemik menjadi endemik. Itu satu hal faktor utama yang membuat masyarakat juga lebih percaya diri untuk melakukan perjalanan. Lalu yang kedua, kepada faktor ekonomi. Jadi mereka melihat bahwa saat ini faktor ekonomi keluarga ini dirasa sudah cukup baik ya untuk kemudian mereka melakukan perjalanan. Lalu yang ketiga juga ada pendapat dari masyarakat melihat bahwa secara kualitas dan kuantitas transportasi umum ini sekarang sudah jauh lebih baik. Jadi mereka juga melihat ini untuk bepergian, untuk bermobilitas mungkin akan bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih baik gitu. Nah, yang terakhir adalah memang sebagian melihat bahwa sudah lama mereka tidak mudik sehingga tahun ini mungkin adalah tahun yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Itu dari survei yang kami dapatkan, Mbak Rifana. Oke, artinya faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong yang paling besar ya bagi masyarakat untuk mudik atau pulang kampung di Lebaran 2024 ya Mbak Adhita ya? Iya, itu salah satu faktor yang cukup mempengaruhi ya. Dan kita lihat juga kalau dari data-data perekonomian nampaknya memang kemampuan perekonomian keluarga khususnya di beberapa kelas memang sudah lebih baik ya. Dan ini yang membuat mereka punya keputusan untuk melakukan perjalanan karena sebenarnya mudik ini kan perjalanan yang membutuhkan konsumsi yang tidak sedikit gitu ya. Betul. Tapi mereka tetap lakukan itu, jadi ya ini mungkin sebagai alasan mereka bepergian gitu. Oke, lalu dengan adanya lonjakan yang cukup signifikan dari para pemudik ini, bagaimana persiapan Kemenhub mengantisipasi lonjakan arus mudik di Lebaran 2024, Mbak Adhita? Ya, dari hasil survei juga kita melihat bahwa pilihan masyarakat menggunakan transportasi darat yang dalam hal ini berarti angkutan jalan ini memang masih tinggi ya. Meskipun memang pilihan utama tadi disebutkan kereta api, tapi kami harus mengakui bahwa kapasitas yang tersedia tidak akan mampu menangkap animo yang begitu melonjak. Sehingga diperkirakan tetap akan kembali kepada kendaraan pribadi atau mobil sewa. Nah memang untuk bis kami sedang upayakan mendorong operator untuk menambah armada dan juga menambah rute sehingga animo masyarakat ini bisa ditangkap ya untuk kemudian dilayani menggunakan bis. Nah tentu melihat kondisi ini tetap masih akan ada di jalan. Jadi baik itu jalan tol maupun arteri dan juga di penyeberangan, khususnya penyeberangan dari Jabodetabek ke arah barat itu ke Merak ya, maupun yang ke timur. Jadi ini adalah persiapan yang paling banyak memakan waktu dan fokus kami, termasuk tentu kerjasama dengan Kementerian PUPR dan Kepolisian ya, untuk melakukan upaya rekayasa lalu lintas dan juga beberapa persiapan terkait dengan manajemen rest area. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan transportasi umum, ya tentu kami harus memastikan bahwa semua transportasi udara, laut maupun kereta api ini kelaik operasiannya bisa dijamin dan faktor keselamatan itu nomor satu. Jadi ada ramcek Mbak Rifana kita lakukan secara berkala dan juga sudah banyak bersama operator melakukan cek lapangan. Itu hal-hal yang kami siapkan dan terus akan kita tingkatkan nanti sampai di hari H. Artinya penggunaan transportasi darat ini menjadi pilihan utama ya bagi para pemudik yang nanti akan dipakai di Lebaran 2024. Saya ingin tanya untuk transportasi darat ini titik mana saja Mbak yang menjadi perhatian Kemenhub dan berpotensi mengalami kemacetan begitu?
Ya, dari survei dan juga dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, selalu ketika kita bicara pergerakan mudik, fokusnya itu ada di Jawa. Oke. Tahun ini tidak kurang dari 59% itu pergerakan itu akan terjadi di Jawa. Hmm. Oleh karenanya, memang fokus perhatian adalah di jalan tol Trans Jawa, Mbak Rifana ya. Oke. Khususnya yang punya titik-titik rawan itu adalah Jakarta Cikampek, Cipali, kemudian Cisumdawu dari Bandung yang menuju ke Hmm. Cipali, dan juga tentunya Trans Jawa yang di daerah Jawa Tengah. Ini adalah titik-titik rawan, di samping juga tol yang menuju ke Merak. Ini yang akan menjadi pusat penanganan kami ya, karena Ya. potensi terjadinya kepadatan cukup tinggi di daerah itu. Baik, baik. Untuk diskon tol bagaimana nih Mbak? Pasti ditunggu nih oleh masyarakat yang akan mudik ini, diskon tol, diskon tarif tol. Ya, diskon tarif tol saat ini sedang kita bicarakan bersama operator, karena tentu kita harus mempertimbangkan juga ya, bagaimana nanti operator, bagaimanapun mereka ini kan entitas bisnis ya, yang tetap harus berhitung. Jadi ini yang akan kami bahas, sementara ini belum kita putuskan, tetapi nantinya kalaupun ada, kita akan sosialisasikan segera. Dan tentu ini juga akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk salah satunya adalah bagaimana tingkat kepadatan di ruas-ruas tersebut. Karena jika itu diterapkan diskon, ke apa namanya potensi terjadinya peningkatan kepadatan malah mungkin terjadi gitu. Jadi ini Betul. makanya harus kita pertimbangkan masak-masak ya, Ya. agar tidak menjadi bumerang gitu penerapan diskon ini. Oke, di sisi lain banyak masyarakat yang tetap memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya, terutama sepeda motor. Ini kan padahal sudah dihimbau ya oleh Kemenhub supaya tidak nekat, tidak usah menggunakan kendaraan bermotor, begitu, kendaraan sepeda motor. Tapi banyak yang masih nekat nih Mbak Adita, bagaimana? Ya, ini satu yang memang tantangan kita ya dari tahun ke tahun. Meskipun kalau tahun ini ternyata pilihan menggunakan motor kan di nomor 4 ya, Mbak Betul. Rifana. Biasanya dia nomor 2 gitu. Tapi tahun ini nomor 4, Hmm. ya setidaknya kita melihat bahwa masyarakat memang Sudah ada mungkin kesadaran sudah ya. mulai ya dan Hmm. coba beralih ke transportasi umum. Tapi tidak menutup mata pasti akan tetap terjadi. Nah, ini yang apa yang dilakukan tentu selalu dari awal adalah kampanye keselamatan. Ya. Di samping juga di sisi lain kita menyediakan berbagai cara agar masyarakat ini bisa mudik dengan tetap membawa motornya tapi melalui mudik gratis. Ya, Jadi ya. motornya ini diangkut menggunakan truk atau kereta api atau kapal menuju ke tempat mudik. Dan kami sudah bekerja sama juga dengan berbagai instansi maupun BUMN. Ini banyak sekali nanti slot penumpang maupun motor yang bisa diangkut. Jadi kami sangat menghimbau masyarakat yang punya rencana mudik pakai roda 2, sebaiknya gunakanlah fasilitas mudik gratis ya. Karena ini selain keselamatannya lebih terjamin, ini juga lebih pasti waktunya ya. Jadi tentunya akan jadi lebih nyaman. Silahkan nanti bisa masuk ke media sosialnya BUMN Transportasi maupun Kemenhub, nanti informasinya akan bisa didapat di situ. Baik. Mm-mm. Di sisi lain Mbak, cuaca ini nggak menentu nih di Iya. beberapa wilayah tanah air, terutama di Pulau Jawa. Ini bagaimana kemudian persiapan untuk transportasi udara, laut, dan juga darat untuk mengantisipasi buruknya cuaca nanti? Iya, cuaca fenomena alam ya, yang Hmm. tidak bisa kita hindari, tetapi harus bisa kita cegah agar tidak berdampak negatif Ya. kepada perjalanan masyarakat ya. Yang pertama tentu kami bekerja sama intensif dengan BMKG, karena BMKG ini juga selalu bersama kami memberikan informasi real time maupun prediksi ya terkait cuaca. Nah, ini sudah kita lakukan secara real time bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun Laut khususnya, karena berdua ini yang paling banyak kena dampak ya kalau Iya, kita betul. bicara cuaca gitu. Jadi yang pasti itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengimbau operator untuk betul-betul bisa melakukan sosialisasi pada calon penumpang terkait cuaca ini. Jangan memaksakan diri untuk melakukan perjalanan jika memang akan terjadi delay akibat cuaca. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, baik. Nanti kita akan komunikasi lagi mungkin ya dengan Mbak Adita di jelang-jelang arus mudiknya, karena pasti persiapannya, antisipasinya akan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Kita akan lihat nanti bagaimana skema yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2024. Terima kasih sekali juru bicara Kementerian Perhubungan Mbak Adita Irawati atas informasinya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Mbak Adita. Terima kasih Mbak Rifana, selamat sore.